Oke, ada literatur review. Kayak gimana bentuknya nanti kita bahas lagi. Nah, dari sini bentar. Belum di-share ya? Pantesan kalian kok nggak bilang, Bre? Nah, ini loh. Tadi ya, ini halaman yang pertama, terus nanti kita mind mapping. Nah, dari sini pertama, saya mau tanya sama teman-teman dulu, apa itu latar belakang? Latar belakang apa tuh, Mas, Bro? Kita nggak tahu. Kalian latar belakang nggak tahu latar belakang? Aden, kata Aden, ngapain aku ikut ya? Aku ditanya-tanya terus ini jadinya. Kamu nggak ikut, aku suruh ini, nanti aku strap kamu. Apa, Aden? Apa, Mbak? Apa latar belakang? Latar belakang. Ada di situ loh, Aden. Oke, Yogi, silakan Yogi. Apa, Gi? Izin menjawab menurut Yogi, Mbak. Yo, oke, boleh, silakan. Latar belakang itu adalah sebuah definisi proses ataupun untuk suatu hal yang mengantarkan untuk rumusan masalah. Jadi latar belakang itu berguna untuk mencari rumusan masalah. Oke, kita tampung dulu ya, Yogi. Hati Yogi di jalan. Berto, tahu latar belakang? Kenapa kamu disuruh bikin latar belakang? Mungkin menurut Berto latar belakang ini sebagai hal dasar kali, Mbak, untuk kalau kita bahas mengenai penelitian kita, hal dasar untuk ke jenjang selanjutnya mengenai penelitian kita gitu. Oke, ada lagi yang mau nambahin? Monggo. Jadi latar belakang itu ya intinya adalah garis besar ya. Bisa jadi boleh kalian pakai konsep sebagai dasar. Jadi dasar itu artinya apa? Ketika kalian mau melakukan penelitian, kenapa kamu melakukan penelitian? Apa gapnya penelitian yang kamu lakukan? Kenapa sampai penting sekali itu penelitian? Nah, itu semuanya ada di latar belakang. Ya memang di dalam latar belakang ada rumusan masalah. Jadi latar belakang itu intinya adalah dia bakal banyak ngomongin 5W1H. Jadi makanya saya kalau di kelas saya bilang 5W1H itu tidak hanya ada di jurnalistik ketika kita mau menulis berita, tidak. 5W1H itu hampir di semua ketika kita ada di jajaran akademis dari S1 sampai nanti kita Anissa baru masuk, dari S1 sampai kita selesai kita mata kuliah apapun kita nanti ngomongin 5W1H. Nah, latar belakang di situ pun ada 5W1H. Jadi kalau teman-teman mau nulis latar belakang, ingat 5W1H. Nah, contoh ya. Contoh, kenapa film ini dibuat, apa masalah yang ada gitu kan, kenapa kita harus nonton, kenapa masalah ini penting gitu kan, apa yang kita dapatkan setelah menonton, jadi apa yang akan kita pecahkan, atau apa dampak dari film itu, apa kontribusi dari film itu. Jadi semuanya akan ada di latar belakang. Nah, latar belakang itu intinya kenapa penelitian itu ada, dan kenapa penelitian itu penting. Sebenarnya udah ada di sini gitu. Adin tadi kenapa nggak jawab, Dan? Adin udah jawab belum? Nggak jadi jawab ya Adin tadi. Oke, next. Nah, kalau di sini di sharing malam ini kita konteksnya adalah era 4.0 dan 5.0. Bedanya adalah kalau 4.0 itu digitalisasi. Jadi teman-teman di sini kan ada yang mau ngambil tentang influencer, pengaruh influencer. Terus Berto kemarin apa, Berto? Berto pengaruh kedekatan emosional terhadap tingkat penerimaan bahasa toksik di kalangan Gen Z. Nah, itu media sosial juga kan? Atau tidak ada medianya? Enggak pakai media, Mbak, langsung. Wawancara. Jadi ini apa? Wawancara. Ya. Ya, saya arahkan kasusnya komunikasi langsung gitu, Mbak. Iya, saya arahkan kemarin ke media kan.
Kenapa pertimbangannya Ya, saya Mbak arahkan ke menyarankan media? media kemarin. Ya, kenapa saya arahkan ke media? Karena gini, walaupun manusia itu adalah teman kamu, ketika kamu bikin schedule, ayo kita wawancara kamu hari ini bisa nggak? Walaupun dia teman kamu mau gimana pun, satu orang itu ya, komunikasi ada berapa orang? Komunikasi ada berapa orang? Banyak. Seangkatan 10? mungkin 100. 100 orang, setengahnya saja. Apa kamu yakin bisa dalam 1 bulan selesai? Kecuali kalau kamu pakai surveinya adalah Google Meet. Kalau Google Meet itu tidak bisa kalau di kualitatif ya, ada bias, ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan ketika hanya dengan tulisan, dengan ngetik jawaban itu. Kalau kamu pakai Google survei ya, apa ya itu namanya, Google Form. Nah, lalu bagaimana kalau wawancara? Kalau wawancara biasanya orang tidak terbuka, dan juga waktunya banyak wasting time di wawancara itu. Makanya kemarin saya rekomendasikan kamu untuk media sosialnya kan. Media sosial apa misalnya? Bisa ke IG-nya anak-anak komunikasi. Kan ada kan, Koma misalnya punya IG. Terus di situ kan pasti ada ada komunikasinya mereka kan. Kalau misalnya mereka tidak terbuka di situ, komen-komennya tidak terlalu lepas. Ya udah, kamu berarti minta gini, karena kan kita realitas ya. Ya. Bisa kamu minta atau kamu tanyain satu-satu akun mereka yang cenderung mereka pakai untuk komen di TikTok kah, komen di IG kah, mungkin mereka pakai second account. Oke. Jadi artinya apa? Kamu meluas usernya, tidak hanya anak komunikasi. Ketika kamu milih komunikasi, kamu harus punya jawaban kenapa anak komunikasi. Sama kayak Aden, kenapa Katulistiwa? Apakah mereka merepresentasikan kamu misalnya merepresentasikan Gen Z zaman itu saat itu? Kalau misalnya kamu ngomongin emosional, apakah emosi dari anak-anak komunikasi merepresentasikan emosi anak seumuran mereka? Itu kamu harus menjawab itu. Nah, kalau misalnya ini ada Anissa kesambung nggak Anissa? Bisa belum? Aku cepet dulu ya, cepet aja dulu ini. Jadi kalau 4.0 itu tentang otomasi digital, kalau 5.0 ada manusia di dalamnya ya, ada peran manusia di dalamnya. Jadi kita bisa jadi leader seharusnya, tapi realitasnya kita tetap aja kalau pakai ChatGPT biasanya kita tidak lagi kita kritisi langsung copy paste, itu salah, jangan ya. Nah ini yang 5.0. Jadi fokusnya ada perannya manusia, tidak hanya teknologi, tidak hanya AI. Contoh skripsi yang relevan ini ada contoh ya. Kalau pengaruh berarti kuantitatif. Pengaruh konten TikTok terhadap perilaku belanja Gen Z ini kuantitatif. Terus analisis sentimen ini big data. Ini mix method, kuanti dan kuali. Lalu strategi komunikasi ini kualitatif ya. Kalian bisa ambil ini contoh gitu kan. Next. Next. Oke, sekarang ada pertanyaan. Bayangkan kalian lagi main HP, tiba-tiba ada notifikasi iklan yang super relevan dengan apa yang kalian cari. Jadi misalnya gini, kalian suka bola, terus kalian buka HP tiba-tiba, terus ada iklan tentang bola. Ya, pertanyaannya, kenapa iklan itu bisa muncul? Why? Kedua, teknologi apa yang kira-kira tahu apa yang kita sukai? Ketiga, menurut kalian ini positif atau negatif? Why? Satu aja jawab. Tadi saya sudah jawab yang pertama, kenapa iklan itu bisa muncul? Karena itu preferensi kalian. Setiap akun di media sosial, ketika kalian sudah mendaftar, otomatis yang muncul kontennya nanti yang sesuai dengan identitas yang kalian isi, atau video yang pertama kali kalian cari di pencarian, atau teman-teman yang secara otomatis terkoneksi dengan kalian.
dengan kalian mengisi data. Misal kalian mengisi data kalian sebagai mahasiswa, nanti ditanya mahasiswa mana, mahasiswa Universitas Bengkulu, nanti secara otomatis yang sedang menjadi mahasiswa Universitas Bengkulu itu akan menjadi rekomendasi untuk menjadi teman kalian. Ini teman kalian bukan, ini teman kalian bukan. Kalau teman kalian berarti kan akhirnya saling memfollow, ya kan. Kalau misalnya kalian tidak menggubris, ya itu akan tetap jadi rekomendasi. Ini teman kalian, ada teman kalian disarankan ini jadi teman kalian. Nah, kalau misalnya kalian sudah mengiyakan itu teman kalian, apa yang dilihat teman kalian itu akan muncul di akun kalian. Itu salah satunya ya kenapa bisa muncul. Jadi preferensi itu banyak, bisa teman, bisa hobi, bisa identitas kalian gitu kan. Berikutnya, teknologi apa yang kira-kira tahu, apa yang kita sukai? Jelas big data, AI, ya teknologi. Menurut kalian ini positif atau negatif? Ada positifnya, ada negatifnya. Kenapa? Pertanyaan saya tergantung sama personal usernya lagi. Kalau kalian cuma konsumtif, kalian cuma jadi target. Tapi kalau kalian bisa menjadi kritis, kalian bisa mengolah itu membantu kalian jadi lebih produktif. Sekarang dari berapa orang di sini? 6. Saya katakan hampir seluruhnya konsumtif. Saya bisa katakan itu. Jadi nanti kalian coba belajar ya untuk mengolah datanya lebih produktif lagi ke kalian. Jangan hanya kalian jadi konsumtif kayak misalnya udah aku seneng aku nonton doang gitu. Enggak. Coba jadikan itu salah satu membuat kalian penasaran, oh kenapa bisa kayak gitu ya, bisa jadikan isu. Atau oke, saya mau jadi bagian, oke misalnya apa, ya udah saya jualan aja, kayak misalnya oh ini ada iklan jersey ya, ya udah saya ambil bagian, saya menjualkan gitu kan, TikTok afiliasi ya kan. Oke, next. Ini sudah ini, let's try again. Oke, ada lagi pertanyaan, fenomena komunikasi apa yang ada di sekitar yang mengganggu dan menarik. Oke, sekarang saya mau tanya satu-satu. Berto tadi tentang emosi ya, emosi hoax ya, gitu. Kebencian ya. Iya, ujaran kebencian. Ujaran kebencian, hate speech. Itu penelitian saya sedang saya ajukan juga, tapi mau bikin softwarenya. Jadi semoga kamu bisa. Ya kalau kamu mau ini, oke. Bagus itu. Anissa kemarin tentang apa, Nisa? Nisa udah tersambung belum? Anissa belum bisa diajak ngobrol kali. Aden tentang ini ya, branding ya. Branding lewat satu program CSR-nya, satu lagi tentang jualannya Aden ya. Tapi yang kamu ambil tentang apanya? Yang program CSR-nya aja, Kak? Dua-dua. Oh ya, dua-dua. Kan rencana. Oke. Aisyah mau bahas, Aisyah punya Aisyah dikit? Apa masih di jalan kayaknya Aisyah? Iya masih di jalan Mbak, boleh Mbak yang Aisyah Mbak. Aisyah tuh udah cari sih Mbak perannya influencer, terus ngambil yang Rian Fardi itu karena beliau tuh adalah presiden Gen Z saat ini tuh Mbak. Oke. Jadi teman-teman ya, untuk mengambil tema skripsi nggak usah jauh-jauh. Yang menurut kalian di sekitar kalian, tapi kok bisa gitu? Timbulkan pertanyaan, kok gini ya gitu loh. Contoh banjir hoax saat isu kesehatan, kok bisa gitu? Banjir hoaxnya apa? Misalnya gini, dulu waktu COVID-19 kita batuk langsung dibilang positif COVID gitu kan, padahal batuk yang seperti apa dulu gitu kan. Terus ada lagi contoh, kalau hilang rasa, lidah tidak bisa mengecap rasa, itu sudah dibilang COVID. Padahal ada sakit lain yang juga nggak bisa ngecap rasa, apa misalnya tipes ya kan. Banyak dulu hoax yang berseliweran, tapi kita kayak oh iya udah semuanya COVID aja gitu, semua batuk dikit padahal flu biasa, atau cuma bersin sebentar udah dibilang kamu positif hoax gitu. FOMO, fear of miss apa ya, kok aku lupa, FOMO, fear of miss, O-nya apa ya, aku lupa. Di live shopping, jadi teman-teman ya, ketika ada satu yang tren, jangan hanya ikut-ikutan. Ini FOMO juga termasuk dari kenapa sih kalian bisa FOMO gitu loh, tapi nanti abis itu hilang.
Contohnya, dulu ada namanya bakso tumpeng. Nyobain semua bakso tumpeng, ujung-ujungnya udah hilang, sekarang bakso tumpeng nggak ada. Semoga aja nanti bakso kaur tuh 88 itu eksis ya. Jadi gitu ya kurang lebih ya. Bakso tuh viral semua ngambil, nanti hilang. Semoga bisnis ininya kuat ya. Next, mind mapping. Nah, kita masuk di mind mapping ya. Jadi ini teman-teman, definisinya ya, kalian bikin mind mapping itu kayak gambar-gambar gitu loh, kayak buat balon terus ada tanda panah gitu kan. Tapi tanda panahnya itu nggak asal-asal kalian bikin, itu informasi. Jadi ada informasinya nanti ada 5-6 poin ya yang harus kalian buat gitu. Nah, ini akan membantu kalian. Intinya kalian itu dengan mind mapping bisa membantu kalian mereplika dari studi terdahulu gitu ya. Next. Oke, ini tujuan kita lewati. Kalian bisa pakai Xmind kalau mau pakai tools atau mind mapping ada, atau saya biasanya pakai apa ya kalau saya. Di Canva juga ada. Xmind ya, saya pakai Xmind dan MindMeister. Itu gratis kok. Nah, berikutnya langkahnya adalah ininya ya, poin-poinnya. Kalian ambil aktornya, atau aktor itu adalah subjek penelitian ya. Media, kalau misalnya di dalam kalian kan sudah ada ide nih. Kalau misalnya di dalam itu ada medianya, silakan kalian analisis nanti di studi terdahulunya. Medianya apa saja? Kan satu jurnal itu pasti beda-beda setiap jurnal ya. Fenomenanya apa boleh, tapi kalau fenomena kayaknya kalau sudah dapat ide nggak perlu lagi ya fenomena. Tapi di sini adalah pertanyaan penelitian, lebih ke rumusan masalah dia apa. Kalian bisa saja konteksnya sama, kayak misalnya head speech di universitas S1 katakanlah, tapi pertanyaan rumusan masalah mereka pasti bervariasi. Kalau si Berto tadi ngomongin tentang emosi gitu kan, kita nggak tahu yang lain ya. Data itu sama dengan berkaitan dengan rumusan masalah. Nanti pertanyaannya apa, itu akan nyangkut nanti kira-kira bentuk datanya seperti apa. Kalau emosi, metodenya nanti apa. Nah, di sini bisa ditambah ya. Dari teori ini bisa ditambah dengan metode ya. Metode, teori, dan ini tadi siapa si Yogi. Nah, ini salah satunya Gi. Apa yang harus kamu perhatikan. Jadi kalau kamu mau bikin penelitian, bikin mind mappingnya dari idenya itu apa, ambil sebagai keyword, nanti keluarkan, cari di Google Scholar atau di Publish and Perish. Dari situ nanti ketemu katakanlah 5 tahun terakhir ya. Ngambil studi terdahulunya 5 tahun terakhir. Jadi nanti setiap jurnal itu yang kalian analisis cukup hal ini aja. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fenomena ini kita ganti ke rumusan masalah ya. Oke, gitu ya guys. Next. Sini sudah. Nah, sini ada langkah-langkahnya ya, contoh rigidnya. Jadi pertama, tentukan topik. Kalian sudah punya ide semua. Kalau Yogi saya belum tahu idenya apa, tapi yang 4 lain saya sudah tahu. Buat dari misalnya gini ya, ada pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental mahasiswa. Ini yang sama dengan si Berto, tapi Berto lebih ke head speech ya. Buat cabang-cabang mulai dari topik utama. Oke. Kenapa diminta topik utama ya? Karena ini kita mau mengekstrak semua studi terdahulu dari 2020 sampai 2025. Nah, setelah dapat nanti baru kalian bikin garis-garis. Pertama, cabangnya adalah media sosialnya. Bisa jadi nanti ada Instagram, ada TikTok, atau misalnya dari fitur-fitur algoritmanya. Cabang kedua, misalnya kesehatan mentalnya. Jadi teman-teman nanti setelah cabang pertama ya, ini kan cabang pertama tuh. Cabang kedua tarik garis, kalian bisa cari di sini. Ini namanya karena tadi itu adalah pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental. Kesehatan mentalnya itu bisa berbagai macam. Ada anxiety, ada stress, ada uncertainty. Nah, di sini ada banyak macamnya nanti. Kalian 1, 2, 3, 4 ini baru cabang 1 ya. Cabang 3. Siapa gitu kan? Boleh nanti cabang 3 pindahkan lagi sini. Cabang 3.
Satu, yang kemungkinan adalah mahasiswa. Dua, mungkin dia mau bilang mahasiswa, tapi mahasiswa ini kan ada usianya, ya kan? Ya. Jadi bilang mahasiswa usia sekian tahun. Jadi kalian fokus hanya di usia ini. Ternyata ada mahasiswa juga yang dia kebetulan baru bisa kuliah di saat itu. Katakanlah usianya tidak lagi mahasiswa pada umumnya misalnya. Kalian mau targetnya mereka, jadi dikasih lagi spesifikasi lagi gitu kan. Karena setiap dari penelitian terdahulu itu pasti beda-beda. Objek penelitian sasarannya beda-beda. Subjek penelitiannya beda-beda. Nah, disitulah kenapa saya minta kalian untuk mereview dulu penelitian terdahulu. Jadi intinya kalian itu mereplika, mencari dari katakanlah kalian dapat 10 nih penelitian terdahulu. Terus kalian bikin mind mapping dari 10 penelitian terdahulu ini. Kalian ikutin, nggak mungkin semuanya tuh satu gitu loh. Berasal dari satu penelitian terdahulu, enggak. Setelah kalian bikin mind mapping, kalian checklist mana yang paling gampang. Bisa jadi yang paling gampang ini berasal dari 10-10-nya. Jadi yang satu penelitian terdahulu, misalnya satu jurnal A. Di situ gampang ketika mengambil mahasiswa gitu. Mahasiswanya yang usianya standar gitu. Terus subjeknya jurnal yang kedua. Kalian mau mereplika teorinya. Kenapa? Teorinya gampang untuk saya terapkan gitu kan. Dan lebih sesuai dengan permasalahan penelitian saya, kebutuhan penelitian saya. Boleh. Jadi sudah ada berapa penelitian nih diambil? Sudah 2 kan jurnalnya. Terus penelitian ketiga, oh ternyata setelah saya lihat-lihat dengan teori ini, dengan jurnal dengan sasarannya penelitian ini, metodenya saya bisa pakai yang dari jurnal ketiga. Itulah kenapa saya minta kalian bikin mind mapping. Jadi kalian tuh bisa merangkum sekian sekian penelitian terdahulu, terus nanti kalian summary-kan gitu loh. Mana yang kalian mau ambil, kalian tinggal puterin aja nanti, tinggal ditanda-tandain gitu. Oke, next. Langkah ketiga, kalian bikin lagi ranting kecil nanti di bawahnya ya. Ini turunan dari yang pertama tadi. Oke, next. Ini ada contohnya juga di sini nanti ya. Nah, ini contohnya. Yang besar ya. Kita bahas ini. Oke. Kelihatan? Jelas nggak? Jelas nggak ini? Nah, ini ada berapa? Sorry ya, ini tulisannya. Yang pertama ini ngomongin kerangka teori. Jadi ini tema besarnya. Jadi saya menyaring semua jurnal dari 2020 sampai 2025 terkait strategi komunikasi. Kenapa? Ada pertanyaan? Enggak, lanjut dulu ya. Oke. Jadi ini temanya adalah strategi komunikasi influencer dalam membangun brand personal di Instagram. Ini cocok di Aisyah ya. Pertama yang jadi cabang pertama itu saya melihat teori ya. Dia bagaimana sih membuat teori dari semua jurnal dari 2020, 2025 itu dia memakai apa aja teorinya. Adalah yang pakai self presentation dari government, adalah yang pakai credibility, source credibility ya kan, ada apa lagi? Ini salah ketik ya. Ini nyarinya di AI ini. Adalah personal branding bisa ya, social capital bisa, impression management ada semua ya. Teman-teman bisa ambil buku di Encyclopedia of Theory Communication ya. Carinya gimana, bisa cari online ya. Nanti saya kasih tahu sekitar 5 menit terakhir kita cara akses jurnal dan buku. Nah, berikutnya bagaimana sih konten itu dibuat gitu kan. Nah, dari teori ini, kerangka teori bisa turun ke pertama dari sebelum ke teori dia pakai ini dulu. Pertama adalah taktik konten dulu. Jadi bagaimana dia membuat kontennya. Ada yang pakai storytelling itu bercerita, ada yang dia authenticity gitu kan, ada yang aesthetic atau visual aja gitu kan. Ada yang dia buat reels, ada short video, ini macam-macam.
dari berapa? Dari semua jurnal antara 2020-2025. Jadi ini semuanya adalah komponen-komponen yang bisa kalian jabarkan. Hal ini asalnya dari mana ya? Ini tadi jurnal-jurnal dari 2020-2025. Ambil metodologinya ya kan, fiturin Instagramnya gitu kan. Nah sampai di sini ini adalah yang ini temuan penelitiannya, dan di sini gap penelitian. Jadi ada berapa penelitian? Kemungkinan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 penelitian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemungkinan yang sudah masuk ke sini ada 6 penelitian. Makanya ini ada 6 gap dan 6 temuan. Jadi itu ya. Jadi yang kenapa kalian harus buat mind mapping, biar kalian tahu nanti setelah dapat seperti ini saya mau ambil apa ya. Nah dari sini kalian nggak usah lagi cari novelty ini udah ada gitu. Maksudnya untuk di bab 2 udah ada, kalian nggak perlu lagi nyari jurnal-jurnal gitu, udah ini aja gitu loh. Jadi ketika kalian sudah mind mapping, kalian tuh bab 1, 2, 3 udah selesai, bahkan kalian mau start bab 4, 5, 6 bisa gitu ya. Ingat ini yang poin-poinnya yang mau diambil ini kurangnya paling aktor apa namanya sasaran ya. Apa sih kok lupa. Subjek penelitian. Subjek penelitiannya belum ada ya. Tapi dia tadi kan karena sudah ngambil mahasiswa nggak sih ini tadi? Oh enggak, influencer ya. Jadi dia nggak ngambil apa. Paling di sini jenis-jenis media sosialnya bisa ditambahin, bisa IG. Kali ini fokus ke IG ya dia ya, influencer. Yes. Nah kalau kalian mau meluaskan silakan nanti kalian ambil lagi selain IG apa, TikTok misalkan, YouTube gitu kan. Ini contohnya ya. Nah kita next. Ini saya. Oke, nah ini ada penegasan ya. Jadi ini contoh saja, jadi poin-poin cabangnya itu bisa 1 aktor, kanal atau media, metode, teori, data, tambah lagi duanya itu bukan dari ini ya, bukan untuk cabang mind mappingnya, tambah duanya tadi apa, temuan dan gap. Taruh aja di pinggir dari mind mapping ini kan, kayak gini di pinggirnya. Jadi penelitian terdahulu tuh 6-6-nya itu apa namanya, temuan dan gapnya. Gap tahu gap? Jangan-jangan nggak tahu gap lagi. Tahu nggak gap? Hai bro, sis. Gap tahu nggak? Nggak mungkin kalian nggak tahu gap. Kalian udah diajarin dari semester 1 ada penelitian, ada metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Berto apa gap? Nah, langsung cari dia di chat ya. Apa Berto? Oh mbak, seingat Berto, gap tuh kayak apa ya? Makanan. Bukan. Dikasih cuka. Misalnya peneliti A itu meneliti mengenai mahasiswa komunikasi. Nah, kita peneliti baru nih bisa meneliti misalnya mahasiswa jurnalistik gitu mbak. Kayak membedain objeknya gitu loh. Itu gap apa? Gap apa ya mbak? Apa? Gap itu ada 2 macam ya. Gap penelitian, satu lagi gap dari apa ya ngomongnya ya. Dasolen Dasen itu gap ya, mencari gap, untuk mencari gap, Dasolen Dasen. Tapi dia belum pada belum jadi penelitian. Kalau kamu mau bilang itu gap penelitian bisa, tapi itu antar peneliti, antar antar penelitian gitu loh. Jadi kamu membandingkan penelitian satu dan penelitian yang lainnya, apa novelty dari penelitian ini dan apa untuk di kamu ya, untuk di kamu jatuhnya kalau ada novelty. Tapi kalau tidak pakai novelty tidak. Jadi kalau kamu hanya membandingkan penelitian ini dan ini, itu bukan gap juga sih. Itu komparasi. Tapi harus konteks yang sama.
Ya, di Gap konteks yang itu sama. lebih ke satu. Jadi kamu ketika kamu mau melakukan penelitian, kamu harus tahu teori apa harapannya seperti apa, seharusnya kondisi seharusnya itu seperti apa. Kan kamu mau ngambil apa namanya mahasiswa yang menggunakan media sosial, tapi mau lihat nih ketika ada hate speech, emosi mereka gimana. Seharusnya media sosial itu tidak menjadi apa ya, sumber penyakit baru bagi mahasiswa yang pada akhirnya gara-gara hate speech bisa sakit. Seharusnya gitu media sosial. Harusnya media sosial itu bisa jadi personal branding, bisa jadi apa namanya, mendorong mereka untuk lebih produktif, lebih aktif, terhibur gitu kan. Tapi masalahnya ternyata media sosial juga bisa membuat mereka jadi gila karena hate speech. Gilanya kenapa? Orang gampang aja sekarang, kita nggak tahu dia pakai second account atau pakai akun abal-abal yang baru dibuat, terus nanti dia bilang kamu gila, kamu ini, komen macem-macem, ujaran kebencian itu kan macem-macem. Ada yang bilang anak abah versus apa kecebong ya, itu termasuk ujaran kebencian. Terus kalau misalnya sekarang simbolnya ada lagi biru dan merah, ya kan, kerudung biru dan merah. Jadi kalau misalnya kita ngomongin si yang pemerintah sekarang, kita menjelaskan pemerintah sekarang, dibilang kita kerudung pink, ya nggak sih? Pink sama hijau ya? Apa biru sama pink? Ya. Pink hijau. Pink hijau. Pink hijau. Ya. Jadi 3 pink hijau biru, Mbak. pink hijau biru. Gimana sih Berto? Kamu strat Berto. Oke, pink hijau biru ya. Jadi ketika kita ngomongin pemerintah sekarang tuh jelek apa semua, nanti kita dibilang biru, apa pink, gitu nggak sih? Aku belum ngikutin banget. Jadi kita sudah dicap gitu loh. Itu termasuk dari ujaran kebencian. Waktu politik kemarin lebih parah lagi, dikafir-kafirkan. Jadi kalau tidak memilih salah satu dulu gubernur ya, tidak lagi Ramadan, isi ceramah Ramadannya adalah mengkafir-kafirkan orang yang tidak memilih si ini, yang jadi kita tuh kayak di brainstorming gitu loh, dicuci otaknya. Padahal harusnya Ramadan isinya adalah tentang ibadah, fokus ibadah. Jadi ke masjid itu lebih semangat ketika mendengarkan ceramah politik dibanding mendengarkan ceramah yang benar tentang agama. Nah yang kayak gitu kan ujaran kebencian itu termasuk, apalagi masuk media sosial banyak banget. Dan Berto, kenapa saya juga mau melakukan penelitian ini? Ternyata ujaran kebencian itu tidak hanya menyebabkan emosi ya, tapi di otak area otak ini bisa bisa menyebabkan kita ada efeknya gitu loh, ada efek ke otak. Jadi otak itu kayak misalnya bisa anaknya lebih tantrum, bisa anaknya lebih sensitif dan lain sebagainya. Itu bahaya dari hate speech. Oke, next. Kok saya jadi banyakan ini ya materi ya, harusnya praktek aja. Sekarang gini, saya minta kalian udah dapet tema, sekarang saya minta kalian bikin mind mapping di PPT. Jadi kalau kalian pakai device-nya yang sekarang pakai pakai HP, berarti kalian kalian pakai pensil sama kertas, kalian buat sesuai dengan ide kalian mind mappingnya yang sederhana dulu. Nanti kalian kirim ke aku. Untuk si Aden, kamu masalahnya kemarin apa Aden? Boleh deh, kamu bikin juga Aden. Nanti dilihat nanti untuk bab 2-nya ya. Tapi saya rasa kalau yang disentuh bab 1, bab 2 kayaknya enggak deh. Kamu akan dilepas deh. Sekarang kamu bikin aja yang bab 1-nya aja ya. Mind mapping untuk penjabaran di bab 1 kamu. Kamu udah selesai belum Dan memperbaiki latar belakangnya? Ini semua ya, Beto buat ya mind mapping dari ide kamu. Pakai pensil sama kertas aja. Mbak izin juga. Mbak, saya tadi keluar Mbak. Apa Mbak gimana Mbak tugas ini? Maaf Mbak, habis baterai soalnya Mbak. Oke. Jadi gini, kamu lihat ini ya, ada materi kan di sini kan.
kita buat mind mapping. Mind mapping itu gimana? Mind mapping itu yang kayak gini nih mind mapping namanya ya. Ada cabang-cabang. Tengah ini apa? Tengah ini ide kamu. Ide kamu, tapi gimana bisa dapat yang sebelah-sebelahnya? Kamu mereview jurnal dari 2020 sampai 2025. Ketika direview, apa aja poinnya? Pertama, ini contoh yang di sini ya. Pertama, dia ngambil strategi kontennya apa. Terus dari strategi konten ini dia turunkan ke teori. Kalau di rumusan saya ya, kamu bisa jabarkan ke aktor, kanal atau media, metode, teori, data, dan tambahannya temuan dan gap. Nah kayak gini, temuan dan tambahannya adalah gap. Gap mana? Gap penelitian yang terdahulu itu, gitu loh. Jadi dia itu fokusnya kemana, mau mencari apa, gitu. Nah, gap itu nanti bisa dapatnya di mana? Di bab 2. Nanti kan dia mengambil tuh penelitian terdahulu banyak kan. Sementara di penelitian dia itu apa? Nah, nanti dapat rumusannya di situ. Kalau gap itu. Kalau di ini kalau yang temuan ini dapatnya di mana? Di hasil penelitian sama diskusi. Kalau mau dapat pure temuan penelitian itu adanya di hasil penelitian dia. Tapi nanti di diskusi juga ada gitu. Bahkan ada kontribusi penelitian, ada urgensi penelitian, ada manfaat penelitian juga. Tapi kalau di bab 1 itu belum terjadi, baru prediksinya saja. Ya Mbak. Implikasi ya, implikasi penelitian. Jadi ini poin-poin ini bahasan ya. Jadi kamu bisa kenapa poin-poinnya metodologi, karena nanti kan di penelitian deskripsi itu ada metodologi. Intinya mind mapping ini membantu kamu untuk mereplika penelitian sebelumnya. Kira-kira dari penelitian sebelumnya apa yang bisa saya pakai untuk di penelitian saya yang menjawab kebutuhan penelitian saya. Ini kan ada berapa penelitian ini? 6 kayaknya, antara 6 sama 5. Jadi kamu bisa menerkan nih, dia di penelitian saya nanti saya mau cari ini bahas influencer yang dia metode kontennya tuh storytelling aja. Akhirnya nanti latar belakang kamu sudah detail, sudah spesifik. Nanti kalau misalnya kalau gitu saya mau di penelitian saya nanti teorinya self presentation saja. Kenapa? Ya kamu lihat kenapa penelitian terdahulu memakai self presentation, sesuai nggak dengan kebutuhan penelitian kamu. Oh iya, saya kan mau lihat branding, personal branding. Personal branding seperti apa? Karena semuanya ini personal branding gitu loh. Tiap teori ini beda, harus sesuaikan dengan kebutuhan penelitian kamu. Kebutuhan penelitian kalian saya sarankan yang simple-simple saja, jangan yang ribet-ribet. Kebutuhan penelitian itu muaranya dari mana? Pertanyaan penelitian. Kalau si Berto tadi mau tahu apa? Mau tahu kejiwaannya orang-orang yang kena hate speech atau yang melakukan hate speech dengan metode apa? Lebih ke penerimaan ya, Mbak. Oke, penerimaan. Jadi gini, orang yang yang melihat konten-konten hate speech gitu, bukan orang yang kebetulan kan karena izin ya, Mbak. Yuk. Karena kan kebetulan judul Berto ini mengenai pengaruh kedekatan emosional terhadap tingkat penerimaan bahasa toksik di kalangan Gen Z. Studi kasusnya Berto bikin mahasiswa komunikasi FISIP Unip gitu, Mbak. Untuk bahasa toksik yang diterima itu lebih ke arah seperti ejek-ejekan di lingkungan sosial mereka, Mbak. Karena kebetulan kenapa Berto ngambil judulnya ini, di lingkungan Berto begitu. Yang mana kan kita tahu bahwa bahasa toksik itu kan tidak sopan, tidak pantas terkadang untuk digunain gitu. Tapi kalau kita lagi ngumpul, lagi nongkrong, karena Berto tuh biasa nongkrong sama teman-teman, kumpul sama teman-teman. Teman-teman ini banyak menggunakan bahasa toksik kayak kadang saling ejek-ejekan, saling berolok-olok gitu, meskipun dalam tanda kutip mereka bercanda, tapi tetap menggunakan bahasa toksik mereka gitu, Mbak. Itu kayak anjir, anjing, gitu kan? Ya gitu-gitu. Pleset-pleseti kan?
Ya kayak Iya. kayak gitu tuh, kamu nggak bisa ngukur emosi mereka loh. Kamu mau ngukur emosi mereka? Malah Berto lebih ke arah karena judulnya itu mengenai tingkat penerimaannya, jadi kayak apakah karena mereka itu sudah dekat, karena kan sering ngumpul, karena sering nongkrong, apakah karena mereka sudah dekat, hal-hal seperti itu jadi semakin lumrah untuk diterima gitu Mbak, semakin menggampangkan mentoleransi hal-hal seperti itu Mbak. Kamu keliru Berto. Kamu mau jangan sampai nih, kalau kamu mau lihat reception, itu studi resepsi. Saya pernah melakukan penelitian itu. Bentar ya, saya lihat cek. Studi reception nih, Selina. Tapi saya dulu di musik dangdut, studi resepsi di musik dangdut. Jadi gini, kan kamu mau bilang gimana sih mereka memakai bahasa-bahasa yang sudah dinormalisasikan gitu kan? Yang tadinya itu kayak anjing, saya apa sih kayak aing gitu kan? Aing itu sebenarnya bahasanya saya, tapi dipakai untuk yang seumuran. Ketika itu dikeluarkan orang dewasa yang sama-sama, kalau dia juga dari Sunda, itu kalau nggak kena marah kita langsung disentil gitu loh. Walaupun artinya saya tapi kasar gitu, aing gitu. Nah itu kan yang kamu mau. Jadi bukan emosinya, Berto. Kalau emosi kamu harus bertanya sama mereka, kamu gila nggak setelah mendengar ini? Kupikir kayak gitu. Jadi kamu tuh setiap orang punya skala tertentu dalam penerimaan bahasa. Ya, kayak ketersinggungannya jadinya Mbak. Oke, gitu kan? Penerimaan ketersinggungan ya. Iya, itu namanya studi resepsi. Kita lihat ya. Studi resepsi. Kamu pakai reception teori. Nah, ini dia. Remaja dan musik dangdut. Nah, kamu bisa lihat di sini nanti. Oke. Saya sendiri ya. Ya. Kalau nggak salah saya udah kasih tahu deh kamu. Reset get May. Oke. Itu Aisyah mau lanjut tadi? Ada pertanyaan nggak Aisyah tadi ya? Aisyah tadi ngapain? Ada Mbak. Apa? Aisyah tuh Mbak sebenarnya tuh ada dua kan, ada di peran influencer dalam menyebarkan informasi sosial melalui media sosial. Tadi kasusnya Rian Fardi sama si Jerome Pauline. Tapi Aisyah mau kecilkan lagi, itu cuman Rian Fardi doang Mbak di Instagram, karena Rian Fardi itu dia presiden Gen Z. Kalau si Jerome ini Aisyah belum dapat siapa dia untuk peran dia gitu Mbak. Siapapun orangnya, kamu harus dapat ngunci why you take him. Kenapa? Pokoknya dapat alasan. Kayak si Berto tadi, kenapa anak komunikasi? Kamu pasti, kalau nggak saya yang bertanya, nanti penguji kamu yang bertanya, Berto. Kalau nggak bertanya, itu nanti Pak Abai, PU kamu Pak Abai kan, Berto? Iya Mbak. Ya. Kalau nggak saya yang bertanya, nanti Pak Abai yang bertanya. Jadi siapapun boleh, silakan, tapi kalian harus punya jawaban. Kenapa kalian memilih A? Jangankan itu, teori pun ketika kalian memilih teori self presentation untuk personal branding, personal branding tuh teorinya banyak. Ketika kalian menemukan studi terdahulu, nanti teori itu banyak. Kayak misalnya kamu Berton, kenapa studi reception? Teori itu banyak gitu loh. Jawabannya adalah satu. Ingat ini, template jawabannya. Karena apapun yang dipakai itu sesuai dengan kebutuhan penelitian saya. Sekarang tinggal kalian menetapkan kebutuhan penelitian kalian itu apa. Kebutuhan penelitian itu rumusannya adalah di pertanyaan penelitian. Sekarang PR kalian membuat pertanyaan penelitian, dan semua yang ada di dalam skripsi kalian itu harus nyambung ke pertanyaan penelitian. Mau pakai teorinya harus nyambung ke pertanyaan penelitian. Mau nanti kenapa? Nanti pas hasil, kayak Berto tadi, Berto mau ada emosi, kok jadi emosi? Makanya aku tadi, kalau emosi itu dalam pembahasannya harus uncertainty, anxiety, stress, apa semua. Nah, ternyata kamu nggak sampai situ kan? Nggak sampai ibaratnya ketika mereka lihat itu apakah mereka nanti berantem atau tidak gitu kan?
Kamu hanya Iya, jadi ke arah hanya ketersinggungan. oke, cuma bertanya ke mereka satu-satu gitu kan. Nah, itu kalau kayak gitu Berto, kalau kayak gitu memang cocoknya diwawancara. Karena yang kayak gitu tidak bisa didapatkan dengan studi media sosial. Bisa nggak bisa, tapi utamanya adalah dengan wawancara. Nah, sekarang PR kamu ya, kamu harus dan itu juga tidak mesti pengaruh. Kalau kamu mau ambil pengaruh Berto, teorinya bukan SOR. Makanya aku bilang berkali-kali kalian itu kalau misalnya pertanyaan penelitiannya apa, teorinya dari dulu sampai sekarang, dari entah kamu ngambil skripsi yang kapan itu sampai sekarang SOR. Bukan aku mau nyalahin teori SOR-nya yang tidak tidak lagi jalan. Tidak, harus sesuaikan dengan penelitian kebutuhan penelitian kalian. Kalau cocok, why tidak gitu loh. Kalau tidak cocok, ngapain kamu cuma 1-2 penelitian orang aja, dan itu skripsi orang. Saya tidak rekomendasikan kalian lihat skripsi orang, tapi saya rekomendasikan kalian lihat jurnal-jurnal yang sudah dipublish. Oke, sekarang kita udah tinggal 1 menit lagi nih ya. Saya usahakan 10 menit kita kelar sampai saya pengen ngasih tahu cara ngambil jurnal sebenarnya. Oke. Jadi nanti PR-nya kalian semua bikin. Sekarang coba Nyambi bikin ini mind mapping. Saya kasih waktu 1 menit dari isu kalian itu. Bikin mind mappingnya, jadi intinya teman-teman bikin mind mappingnya, silakan bikin. Ini ada ini sebenarnya ada. Jadi ketika selesai mind mapping, teman-teman itu bisa. Nah, ini dia perkembangan dari mind mapping ya. Alur latar belakangnya mana? Nah, ini yang ditanyain sama si Yogi tadi. Jadi ketika sudah selesai mind mapping, jadi teman-teman itu paragraf pertama bisa mulai dengan konteks makro. Konteks makro ya, lebih besar maksudnya. Dari ngomong untuk pengantar dulu, boleh silakan. Terus paragraf keduanya nanti fenomenanya lebih kekhususkan lagi. Misalnya tadi kan branding ya, media sosial. Nah, katakan bahwa saat ini di era 4.0 begitu banyak influencer influencer Indonesia gitu kan. Ada yang di bidang politik, dibilang ini perkembangannya di 2004 ke 2025 aja sudah ada sekian influencer Indonesia gitu kan. Nah, terus lebih dispesifikkan lagi, tapi sesuai dengan kasus kalian. Masukin angka, masukin sumber. Misalnya kalian khusus influencer yang anak muda, atau influencer yang make up misalnya, influencer yang khusus bola, kan banyak influencer macamnya kan. Ada yang nge-gym dan lain sebagainya. Kalian influencer apa gitu, dirunutkan lagi. Nah, sampai ke sini ini gapnya berbeda ya dengan gap yang disampaikan dengan Berto tadi. Kalau gap yang ini adalah sesuai dengan kebutuhan penelitian kalian ya. Jadi nanti sudah ada metode penelitian terdahulunya apa ya. Nah, di sini khusus untuk ngomongin penelitian kalian doang. Jadi ketika kalian melakukan penelitian, wilayahnya di mana, metodenya apa, variabelnya apa, konteksnya apa. Penelitian sebelumnya sudah ada misalnya wilayahnya itu, metodenya itu, variabelnya itu, tapi konteksnya tidak ada yang membahas konteks yang kalian yang kalian teliti gitu kan. Itu jadi gaps ini bisa ambil satu, kalau nggak wilayah, metode, variabel, konteks, atau teori ya. Satu lagi teori bisa. Selain teori apa ya? Oke. Selain teori, tambahan teori ya, variabel, teori. Oke. Nah, berikutnya paragraf keempat, kalian bisa ngomong tentang urgensi dan penelitian kontribusi penelitian kalian. Kenapa sih penting penelitian ini gitu? Atau kontribusi penelitian ini untuk apa gitu? Selain kontribusi akademis, ada teoritis, ada praktis gitu kan. Sosial. Nah, ini udah ada nih contohnya. Paragraf kelima, pengantar ke rumusan masalah. Untuk itu penelitian ini mengangkat rumusan masalah A, B, C, D, F, G. Bisa A doang boleh. Rumusan masalah tidak hanya dalam bentuk pertanyaan penelitian. Pernyataan penelitian juga bisa jadi rumusan masalah. Oke. Ini paragraf 1 contoh ya.
Contoh ada paragraf 1, ada contoh paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf terakhir ya. Seiring transformasi komunikasi di era Industri 4.0, maka fenomena ini layak diteliti. Untuk itu saya mengangkat rumusan masalah bla 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 gitu. Ini yang paragraf pertamanya. Ini paragraf pertama. Oke. Nextnya ini poin-poin saya skip. Ini topik mikro influencer. Nah, ini ada contoh topik mini ya. Kalau kalian mau pakai silakan. Terus ini ada template 5 paragraf ya. Jadi pertama misalnya kalian bikin konteks makro di paragraf pertama, kalimat pertama di era industri, kalian mau pakai ini silakan. Ini template aja. Next, oke, sekarang belum sampai itu. Nah, ini 7 hari. Khusus untuk Berto 7 hari saya fokuskan kamu progres ke SPSS. Coba ya. Oke. Coba kamu coba SPSS. Berarti SPSS emang ada SPSS yang gratis ya? Ada Berto yang gratis SPSS. Yang saya tahu berbayar. Atau misalnya gini, yang dikasih dari kampus. Kita di Universitas Bengkulu nggak ada fasilitas SPSS. Jadi kamu gimana mau pakai SPSS-nya? Jangan bilang sama saya kamu mau pakai joki. Enggak. So gimana? Coba saya cek di sini ya, SPSS berapa langganannya. Ada yang gratis nggak? Ada yang tahu nggak sih SPSS ada yang gratis nggak? Kecuali gini, setahu saya kalau gratis itu dari kampus. Jadi kampus yang belikan, kita bisa buka. Nah, ini ada nih, tapi nggak tahu ini gratis apa enggak. Coba kita tanya ChatGPT, ada nggak SPSS gratis untuk siswa ya? Apakah ada aplikasi SPSS gratis? Kamu belum buka SPSS, Berto? Belum ada sih, Mbak. Kamu mau pakai SPSS sampai sekarang kamu belum buka SPSS. Keren sekali kamu, Berto. Ada yang gratis, tapi bukan SPSS, dia PSPP, mirip SPSS. PSBB. Tidak ada. Kalau mau yang gratis yang kayak SPSS namanya GASP. Saya pernah pakai GASP. Ingat Berto, saya aja kesulitan pakai ini di awal-awal untuk belajar. Saya tidak underestimate kamu. Tidak, tapi kalau jawaban kamu sampai sekarang aja kamu belum buka SPSS, padahal kamu mau ngambil itu SPSS, udah ada kali ya 1 bulan dari kamu nemuin saya. Jadi silakan. Dikit lagi mungkin. Kenapa? Ya, dikit lagi sebulan. Nah, intinya Berto sekarang kamu bisa ngambil apapun itu Berto, tapi tidak hanya di lisan. Kamu harus ada aksinya Berto ya. Ya, Mbak. Oke. Sekarang kita pindah ke ini apa? Cara cari jurnal ya. Ada namanya Sci-Hub, teman-teman. Kalau misalnya mau cari jurnal tapi jurnalnya berbayar, kita bisa pakai Sci-Hub ya. Jadi di sini katakanlah jurnal, kalian carinya di Google Scholar ya. Di Google Scholar kalian kalian masukin key-nya, misalnya tadi personal branding, katakanlah hate speech, ujaran kebencian aja ya, ujaran kebencian dan resepsi. Oke. Ujaran kebencian di kalangan mahasiswa STM dan
contohnya ya. Terus kalian masukin Google Scholar, ininya kalian bikin ya rentan khususnya 2020 5 tahun terakhir ya. Telusuri di sini kalian bisa ganti ke bahasa Indonesia. Nah ini ada banyak ya. Ini bisa di ekstrak sekali jalan dengan RStudio. Nah itu tadi kalian belajar bikin prompt ya. Nah ini ujaran kebencian di media sosial ini bisa jadi studi terdahulu kalian. Ini ambil nih, ambil penggunaan sosial, ini ambil semua nih, bisa semua ini ya. Nah kalau misalnya dia bahasa Inggris ya, misal ada yang tidak bisa diambil, hate speech in university or undergraduate. Ini bahasa Inggris ya. Karena ini bahasa Inggris, kita lihat apakah nanti bisa diambil atau enggak. Biasanya nggak bisa diambil, harus bayar kita kalau mau ini jurnalnya. Ini bukan jurnal. Oke, ini ya, ini berbayar ya. Nah, kalau ini gimana caranya untuk ngambilnya? Kalau dia tidak ada PDF dan lain sebagainya dan harus dibayar, copy doi-nya, pindahkan ke Sci-Hub tadi. Ini ke sini, pindahkan ke sini doi-nya. Terus habis itu kalian tekan ini. Nggak bisa. Sci-Hub. Oke, kita coba doi-nya ya. Pindahkan ke kolom ini. Nah, dia tetap tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita coba pakai linknya. Emerald. Ini dari Emerald. Nggak bisa. Tapi ada yang bisa ya. Ada yang bisa, kita coba cari yang bisa ya. Nah, ini juga berbayar. Semoga ini bisa ya. Ada dia yang memang tidak bisa ya. Nah ini bisa ya. Ini bisa. Jadi teman-teman bisa pindahkan linknya ya. Atau teman-teman cari DOI-nya. Nah, ini kan berbayar kan. Tapi tadi bisa kita ambil ya. Pindahkan linknya atau DOI dari jurnal ini. Oke, itu satu ya untuk cari jurnal. Dari Google Scholar bisa ya. Ada yang bisa diambil, bisa tidak. Ada yang teman-teman bisa pakai Sci-Hub. Berikutnya teman-teman bisa pakai Anas Archive ya. Anas Archive ini buat cari buku. Klik ini. Oke. Sekarang teman-teman cari masukin keywordnya, misalnya personal branding. Enter. Ini ada personal branding. Ini kita personal branding, rockable personal branding. Kita bisa mau yang ini atau mau yang ini ya, terserah. Ini aja ya. Klik. Lalu nanti ada keterangan kayak gini, teman-teman. Jangan ambil yang fast download, ambil yang slow download. Klik salah satu, katakanlah mau yang ini, klik. Tunggu verifikasi. Klik. Ketika diklik nanti dia akan keluar laman baru ya. Nah, setelah di sini ini langsung ada download now. Klik aja ini. Nah, udah.
proses download ya. Nah, ini udah ada ya. Udah masuk ya. Ini bukunya. Nah, sekarang ini bukunya kita lihat. Bahasa Inggris kan bukunya. Nah, kita mau ganti ke bahasa Indonesia bisa nggak? Bisa. Buka ini, new tab, Google Translate ya. Terus di Google Translate ini teman-teman saya kagok kalau bahasa Indonesia enggak. Oke. Dari sini teman-teman buka open in Google Translate. Sampai di sini, ini kan buku bahasa Inggris ya. Jadi teman-teman pilih dokumen. Nah, ada ganti lagi dia bahasa Inggris. Oke. Nah, ini teman-teman ambil cari di local disknya mana tadi teman-teman simpan, bisa drag langsung atau teman-teman ambil dari situ juga bisa. Nah, drag, terus ini klik translate. Oke. Nah, kita mau cek apakah dia sudah bahasa Inggris atau udah bahasa Indonesia. Tuh kan? Berubah ya jadi bahasa Indonesia ya. Jadi teman-teman bisa baca buku ini. Tadi kan bahasa Inggris buku aslinya ya. Ini buku aslinya bahasa Inggris. Tapi bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? PR-nya buat mind mapping besok selesai kirim ya. Ini ada 2 orang besok masuk nih, Yogi sama Aisyah. Besok saya tanya bukan karton doang tapi mind mapping. Kalau nggak ada tuh saling tarik hidung ya kalian berdua. Aden besok, yang saya tahu kamu udah daftar ya. Mau ini mau ini lagi mau ketemu bimbingan Tapi kan Iya Mbak, kamu, mau ketemu Pak Aji besok. ya. Kamu kan masalahnya nggak di aku lagi, aku udah ACC lama. Jadi ngapain kamu bimbingan lagi sama aku? Udah ya. Gak perlu lah. Oke Mbak. Apa yang mau dibimbingan kan apa? Ada lagi kah? Ada sih Mbak, yang bab 2. Nanti ini aja pukul 2 Setelah Senin lah Mbak, setelah ketemu Pak Aji. Oh boleh. Ya. Berto, minggu depan yang saya tanya adalah progres kamu SPSS. Aisyah mana? Oke, Aisyah? Aisyah, Anissa. Iya Mbak. Anissa, salah, bukan Aisyah. Anissa keluar dia. Anis. Oke, ada pertanyaan, Mas Bro? Nggak usah stres. Skripsi itu emang kayak gini. Sebelum kalian saya sudah melaluinya. Apa yang saya tanyakan ke kalian itu sudah biasa ditanya sama penguji kalian. Sekarang bukan lagi masanya kalian cuma asal ngomong aja, tidak. Ketika kalian ngomong, perhatikan apa yang kalian omongin itu harus punya persiapan. Nanti akan ditanya 5W1H-nya. Kalau kalian mau personal branding, nanti akan ditanya 5W1 apa personal branding itu. Kenapa kamu ngambil personal branding? Untuk apa kamu ngambil personal branding? Pentingnya sepenting apa sih itu? Tambahan pertanyaan. Kalian misalnya mau meneliti personal branding pakai apa? Metodenya, analisanya pakai apa? Ya kan? Sebelum saya yang bertanya, sebelum penguji dan PU kalian yang bertanya, saya bertanya. Ketika saya saja bertanya kalian tidak bisa jawab, PU sama penguji itu konteksnya adalah mereka menguji. Kalau mereka menguji nanti ada gap di antara kalian. Kalian pasti takut-takut, ya belum lagi nanti deg-degan kayak gitu. Jadi prepare lah sekarang sebelum kalian diuji. Oke? Apapun yang kalian bawa boleh silakan, tapi kalian tahu kenapa kalian bawa itu. Oke? Kita tutup ya. Jangan lupa yang malam ini dijadiin ini ya, dimasukin sebagai bimbingan ya, proses bimbingan. Ada yang udah banyak loh, kemarin saya tanda tangan cuma 3, kamu korupsi. Banyak loh, lebih dari 10 kali. Oke, udah ya. Berto ada lagi mau tanya Berto? Untuk saat ini
Cukup Mbak. Gini Berto, saya bisa ngajarin Iya. kamu Berto dengan art studio. Tapi kamu harus berdarah-darah. Art studio itu Oke. gampang. Bikin prom, kalian belum ya, Mas bikin prom. Aden ini bikin prom. Dia udah mahir ini. Satu malam dia selesai sebenarnya proposal. Sampai bahasa Pak Aji apa? Bahasa kamu terlalu tinggi. Coba tanya sama Iya. dia, kamu atau ChatGPT yang buat? Tapi dia ini ya, dia kembangkan. Dia nggak copy paste dari ChatGPT aja. Dia diedit sama dia. Itu ChatGPT yang dia buat. Hasil yang bantu dia ChatGPT. Tapi dia edit. Nah, kamu Berto, Iya. kalau Aden bisa, kamu tuh bisa. Cuma kamu malas. Kesel aku sama kamu tuh. Malasnya luar biasa. Janganlah malas ya. Iya Mbak. Oke, udah ya. Saya Sebenarnya tutup ya. agak tersadar sedikit sih Mbak. Sadar sedikit. Karena Mbak ngomong memaksakan kemarin, jadi agak tersadar kayak emang agak maksa sih sebenarnya. Kamu maksa terus kamu males. Jangan males ya. Iya Mbak. Oke, udah ya. Saya tutup ya. Oke, siap. Selamat beristirahat. Mohon maaf kalau ya pasti ada kata-kata yang menyinggung ya. Silakan tebal muka, tebal telinga, tebal semuanya. Karena kalian masih 1 semester lagi lah kurang lebih. Saya maunya tidak sampai 1 semester ya, kalian udah selesai. Sekian, saya tutup. Untuk yang muslim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Berto, selamat malam. Selamat malam Mbak. Ya, tutup ya. Iya Mbak.